Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Halo, perkenalkan, kami dari kelompok 7 pada mata kuliah Termodinamika Kimia. Di sini kami akan melakukan presentasi tentang percobaan pembuktian hukum gas Avogadro, di mana kami, anggota kelompok 7 yang terdiri dari saya sendiri, Sinta Hilda, dengan NIM 4311421061, lalu ada Nur Alfi Taufikur Rahma dengan NIM 4311421064, lalu yang terakhir ada Della Puspita Handayani dengan NIM 4311421077. Sebelumnya yang terhormat kepada Ibu Sri Kadarwati PhD sebagai dosen pengampu mata kuliah Termodinamika Kimia. Nah, apa saja sih yang akan kita bahas dalam presentasi kali ini? Yang pertama itu ada latar belakang kami melakukan percobaan ini. Lalu yang kedua itu adalah tujuan, yang ketiga itu ada dasar teorinya, yang keempat itu ada metode, kelima itu ada hasil percobaan, dan yang kelima itu ada kesimpulan. Next. Nah, apa sih yang melatar belakangi kami untuk melakukan percobaan tentang termodinamika pembuktian hukum Avogadro, reaksi antara kalsium karbida dengan air. Jadi gini, gas itu adalah merupakan suatu zat yang molekul atau partikelnya itu bergerak bebas. Pada bab ini itu kita akan mempelajari atau dipelajari mengenai sifat mikroskopik dari suatu gas dengan meninjau dari tekanan, volume, dan suhu yang sering disebut dengan teori kinetik gas. Selain itu, akan dipelajari juga ilmu tentang energi yang sering disebut termodinamika, yang secara spesifik membahas tentang hubungan antara energi panas dengan kerja. Energi dapat berubah dari satu bentuk ke bentuk lain, baik secara alami maupun hasil rekayasa teknologi. Selain itu, energi di alam semesta bersifat kekal atau tidak dapat dibangkitkan atau dihilangkan. Yang pertama terjadi itu adalah perubahan energi dari suatu bentuk menjadi bentuk lain tanpa ada pengurangan atau penambahan. Nah, hal ini itu erat hubungannya dengan hukum-hukum dasar pada termodinamika. Nah, kami telah melakukan praktikum termodinamika tentang pembuktian hukum gas Avogadro yang bertujuan untuk merancang percobaan hukum Avogadro sederhana, yakni dengan menganalisis teori kinetik gas, di mana pada percobaan ini dilengkapi dengan kalsium karbida atau karbit atau rumus nyawanya itu CaC2. Lalu metode pengambilan data yang dilakukan itu kami melakukan dengan pengamatan kuantitatif. Lalu eksperimennya itu dilakukan dengan mereaksikan kalsium karbida atau CaC2 dengan air atau H2O, yang dimana kemudian menghasilkan gas asetilena yaitu dengan senyawa C2H2, yang dimana gas tersebut akan dialirkan dengan selang ke dalam botol yang berisi air yang kedap udara, di mana hal tersebut menurut hipotesis kita akan menimbulkan volume gas yang berbeda dalam setiap percobaannya. Lalu tujuannya apa sih tujuan kita melakukan percobaan pembuktian gas Avogadro ini? Yang pertama itu untuk mengetahui dan membuktikan hukum Avogadro. Lalu yang kedua itu untuk memberikan tambahan pengetahuan pada pembaca tentang persamaan teori kinetik gas ideal. Lalu yang terakhir itu untuk mengetahui kebenaran hukum Avogadro. Nah, selanjutnya ini ada penjelasan tentang dasar teori yang akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Della Puspita Handayani. Untuk Della, dipersilakan. Pada tahun 1811, Amedeo Avogadro melakukan eksperimen yang menghasilkan hipotesis atau hukum Avogadro menyatakan bahwa pada suhu dan tekanan yang sama, semua gas bervolume sama mengandung jumlah molekul yang sama pula. Hukum Avogadro menjelaskan pada kondisi suhu, tekanan serta volume yang sama akan mengandung jumlah molekul yang sama. Dari pernyataan tersebut dapat dinyatakan pada persamaan V1 per N1 sama dengan V2 per N2. Kemudian ada metode. Yang pertama ada alat bahan. Alat bahan yang dibutuhkan adalah kalsium karbida atau karbit, air suling, 2 botol plastik ukuran berbeda, tabung, selang, suntikan, dan timbangan digital.
Kemudian ada cara kerja. Cara kerjanya yang pertama, siapkan alat dan bahan. Yang kedua, timbanglah massa sampel karbit 1 dan 2 pada timbangan digital. Yang ketiga, rangkailah alat yang digunakan untuk melakukan percobaan. Ambil botol berukuran kecil yang sudah dilubangi tutupnya. Kemudian masukkan salah satu ujung selang ke dalam tutup botol tersebut. Isi tabung dengan air sebanyak 3/4 bagian. Ambil botol plastik yang berukuran sedang dan isi air hingga penuh. Selanjutnya masukkan botol plastik yang berukuran sedang tadi ke dalam tabung yang sudah diisi air secara terbalik. Pastikan tidak ada gas atau udara yang terperangkap di dalam botol. Kemudian yang terakhir, masukkan ujung selang lainnya ke dalam botol pada tabung melalui mulut botol. Yang keempat, ambillah sampel karbit pertama dan masukkan ke dalam botol kecil pada rangkaian alat dan segera ditutup. Yang kelima, ambil sulikan yang berisi air sebanyak 10 ml. Kemudian masukkan air tersebut ke dalam botol kecil melalui selang penghubung. Selanjutnya, amati peristiwa dan perubahan yang terjadi. Catat hasilnya dan ulangi langkah yang sama pada sampel kedua untuk massa 2 gram dan volume air 12 ml. Selanjutnya adalah analisis data. Pada percobaan ini diperoleh massa CaCO2 pada percobaan 1 yaitu 1 gram dan pada percobaan kedua yaitu 2 gram. Kemudian volume H2O yang digunakan pada percobaan pertama yaitu 8 mili dan pada percobaan kedua yaitu 12 mili. Untuk volume C2H2 dihasilkan pada percobaan pertama yaitu 150 mili dan pada percobaan kedua dihasilkan volume C2H2 sebanyak lebih dari 300 mili. Kemudian suhu air pada percobaan pertama dan kedua sama-sama 27 derajat Celcius. Dari data yang diperoleh, diketahui Rho dari CaCO2 atau kalsium karbida yaitu 2,22 gram per mili. Kemudian Rho dari H2O atau air yaitu pada suhu 27 derajat Celcius yaitu 0,9965 gram per mili. Kemudian MR dari CaC2 sebanyak 64 gram per mol dan MrH2O yaitu 18 gram per mol. Kemudian diketahui NCaCO2 pada percobaan pertama yaitu didapatkan dari perhitungan massa dibagi MR dan didapatkan hasil yaitu 1 dibagi 64 sama dengan 0,0156 mol. Kemudian NCaCO2 pada percobaan kedua dengan rumus yang sama didapatkan hasil sebanyak 0,0312 mol. Kemudian mencari massa H2O untuk percobaan pertama. Massa dari H2O diperoleh dari memasukkan rumus Rho sama dengan massa per volume, di mana massa untuk mencari massa yaitu dengan cara massa jenis dikali dengan volume, yaitu 0,9965 gram per mili dikali 8 mili, dan didapatkan hasil massa dari H2O sebanyak 7,972 gram. Kemudian untuk NH2O pada percobaan pertama dengan rumus massa per MR didapatkan hasil sebanyak 0,4428 mol. Kemudian mencari massa H2O pada percobaan kedua. Sama pada percobaan yang pertama, massa dari H2O diperoleh dari rumus massa jenis dikali dengan volume dan didapatkan hasil sebanyak 11,958 gram. Untuk NH2O didapatkan hasil sebanyak 0,6643 mol. Kemudian percobaan pertama, dari reaksi kalsium karbida CaC2 pada keadaan solid ditambah dengan 2H2O pada keadaan liquid menghasilkan senyawa CaOH2 aqueous plus C2H2 dalam keadaan gas. Untuk reaksi sisanya, untuk 2H2O didapatkan hasil sebanyak 0,87 mol, dan untuk CaOH2 didapatkan hasil sebanyak 0,0156 mol, dan untuk gas C2H2 didapatkan hasil sebanyak 0,0156 mol. Kemudian reaksi pada percobaan kedua dari gas CaC2 plus 2H2O menjadi CaOH2 plus C2H2
Untuk sisanya, pada senyawa 2H2O didapatkan sisa sebanyak 1,2974 mol. Kemudian untuk CaOH2 didapatkan sisa sebanyak 0,0312 mol. Dan untuk gas C2H2 didapatkan sisa sebanyak 0,0312 mol. Kemudian untuk membuktikan percobaan dari hukum Avogadro, di mana V1 per N1 sama dengan V2 per N2. Di mana V1 yaitu V dari gas asetilen yang dihasilkan dari reaksi kalsium karbida dengan air dibagi dengan jumlah mol dari kalsium karbida dibagi dengan jumlah mol gas asetilena sama dengan volume dari C2H2 pada percobaan kedua dibagi dengan mol C2H2 pada percobaan kedua. Dan didapatkan hasil 150 ml dibagi 0,0156 mol sama dengan VC2H2 pada percobaan kedua dibagi dengan 0,031 mol. Dan didapatkan hasil volume gas asetilen pada percobaan kedua yaitu sebanyak 300 ml. Untuk pembahasan, dari percobaan yang telah dilakukan, dalam membuktikan hukum Avogadro didapat reaksi antara kalsium karbida dengan air sebagai berikut. Dari CaC2 pada keadaan solid direaksikan dengan 2 mol H2O atau air pada keadaan liquid menjadi CaOH2 dalam keadaan aqueous plus C2H2 atau gas asetilen, di mana hasil dari reaksi tersebut berupa air kapur dan gas asetilena. Dari kedua percobaan yang telah dilakukan, didapatkan hasil volume gas asetilena sebesar 150 ml pada percobaan pertama dan lebih dari 300 ml pada percobaan kedua. Perbedaan volume tersebut dikarenakan massa zat terlarut dan pelarut yang digunakan pada masing-masing percobaan adalah berbeda. Kesimpulan, dari kedua percobaan yang telah dilakukan, dihasilkan volume gas asetilena sebesar 150 ml, dan pada percobaan kedua volume gas yang dihasilkan sebanyak lebih dari 300 ml, di mana dengan perbandingan 1:2 bahan yang telah digunakan, sesuai dengan bunyi hukum Avogadro yang menyatakan bahwa pada temperatur dan tekanan yang sama, volume yang sama dari semua gas mengandung jumlah molekul yang sama. Untuk selanjutnya, saya kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih teman-teman semuanya. Terima kasih juga kepada Ibu Sri Kadarwati. Cukup sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Pasti banyak kurangnya. Kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 7 mata kuliah termodinamika kimia yang beranggotakan yang pertama ada Sinta Hilda, yang kedua ada Nur Alfita Fikurahmah, dan yang ketiga ada Della Puspita Handayani. Di sini kami akan melakukan percobaan untuk membuktikan hukum gas Avogadro. Di dalam hukum gas Avogadro menyebutkan bahwa pada tekanan dan temperatur yang sama, jumlah partikel dari gas yang berbeda memiliki volume yang sama. Dengan demikian dapat ditarik kesimpulan bahwasanya ada hubungan antara jumlah partikel dan volume, di mana semakin banyak jumlah partikel maka volume semakin besar pula. Begitupun sebaliknya. Nah, untuk membuktikan adanya keterkaitan tersebut, kami telah menyiapkan alat dan bahan yang berupa yang pertama ada air suling, yang kedua ada 2 botol air mineral dengan ukuran yang berbeda, di mana botol yang kecil ini akan digunakan sebagai tempat bereaksinya antara kalsium karbida dengan air, dan botol dengan ukuran sedang ini nantinya akan digunakan sebagai tempat masuknya gas karbon dioksida dari hasil reaksi antara kalsium karbida dengan air. Kemudian ada tabung kosong, terus kemudian ada timbangan, ada jarum suntik, dan ada kalsium karbida, dan yang terakhir ada selang. Langkah selanjutnya adalah dengan menimbang sampel dari kalsium karbida. Pada sampel yang pertama, hasil dari pertimbangan didapatkan berat dari massa sampel pertama yaitu 1 gram. Kemudian kita menimbang sampel karbid yang kedua.
dan didapatkan hasil sebesar 2 gram. Langkah selanjutnya adalah merangkai alat yang akan digunakan pada percobaan kali ini. Langkah yang pertama adalah tutup botol kecil yang sudah dilubangi ini dimasuki oleh selang. Setelah selang ini sudah terpasang, langkah selanjutnya adalah dengan cara mengisi tabung dengan air hingga setengah penuh. Langkah selanjutnya adalah dengan mengisi botol yang sudah diberi ukuran volume dengan air hingga penuh. Kemudian langkah selanjutnya adalah dengan cara memasukkan botol yang sudah penuh ini ke dalam tabung yang berisi air. Usahakan saat memasukkan botol air ini tidak ada udara yang masuk. Setelah keadaan seperti ini, langkah selanjutnya adalah ujung selang yang satunya dimasukkan ke dalam botol. Langkah selanjutnya adalah dengan melakukan percobaan. Percobaan diawali dengan mengukur volume air sebanyak 8 ml menggunakan jarum suntik. Setelah didapatkan air sebanyak 8 ml, langkah selanjutnya adalah dengan memasukkan sampel karbit ke dalam alat yang telah kita rakit sebelumnya. Langkah selanjutnya adalah dengan menyuntikkan air ke dalam tabung yang berisi botol yang berisi karbit. Pastikan semua karbit bereaksi secara sempurna dengan air. Dari hasil percobaan pada sampel 1 kalsium karbida yang bermassa 1 gram didapatkan hasil gas CO2 sebesar 150 mili. Langkah selanjutnya adalah melakukan percobaan yang kedua dengan menggunakan sampel karbida yang kedua sebesar 2 gram. Langkah yang pertama yaitu dengan cara mengukur volume air menggunakan suntik sebanyak 12 mili. Setelah 12 mili, langkah selanjutnya yaitu dengan cara memasukkan sampel karbida yang kedua yaitu sebesar 2 gram ke dalam botol yang akan digunakan sebagai tempat bereaksi antara
kalsium karbida dengan air. Langkah selanjutnya yaitu dengan menyuntikkan air ke dalam selang. Percobaan ini dilakukan hingga reaksi berhenti. Reaksi antara air dan kalsium karbida berhenti.